Oke. Jadi alhamdulillah masih gemeter. Dan alhamdulillah hari ini sisa sertifikat yang kami perjuangkan telah kembali. Kemarin ini mereka menyebutkan bahwa sertifikatnya itu kan ada empat. Empat itu adalah sebenarnya aslinya dari dua yang telah dipecah menjadi empat dan telah diperjualbelikan bersama pembeli yang kemarin ini sempat, kenapa prosesnya yang ini cukup pelik ya, karena ternyata di awal sertifikat kami ini karena telah dipecah menjadi empat surat itu, kemudian sertifikat nerima yang asli ini secara administrasi dimatikan gitu. Nah di sini makanya Nirina bersyukur dan alhamdulillah, dan juga ternyata dari Pak Menteri, Pak Wamen juga mengucapkan terima kasih kepada Nirina. Nirina juga kaget kenapa Nirina diucapkan terima kasih. Ternyata akhirnya sekarang ini dengan ada kejadian Nirina ini dibuatlah SOP baru, peraturan baru bahwa kalau korban-korban yang telah istilahnya telah diambil haknya itu bisa menerbitkan kembali surat yang dimatikan gitu loh. Jadi selama ini ternyata belum ada SOP-nya untuk menerbitkan kembali surat yang telah dimatikan secara administrasinya. Jadi alhamdulillah dengan ada kasus ini bikin SOP baru dari APRBPN juga bergerak dan membuat apa ya istilahnya, SOP baru itu kan tidak mudah ya gitu. Tapi ternyata bisa dilakukan dan sekarang ini bahkan sertifikat Nirina dikembalikan dalam bentuk sekarang ini baru. Ini adalah sertifikat elektronik yang istilahnya lebih aman karena semuanya udah tersinkronisasi gitu dengan database langsung. Jadi kemungkinan untuk diduplikasikannya itu lebih sulit. Jadi ayo teman-teman semuanya perjuangkan, karena ini sudah ada contohnya bahwa sudah ada sertifikat elektronik yang kita ketahui bahwa lebih sulit lagi. Jadi diurus aja suratnya, bagaimana caranya diusahakan untuk diganti menjadi sertifikat elektronik seperti ini. Jadi Nirina berterima kasih untuk semua dari Kementerian BPN dan juga Wamen dan semua jajaran di dalamnya yang telah membantu dan juga merapikan dan membenahi istilahnya hal-hal yang selama ini mungkin menjadi kesulitan untuk teman-teman semua juga untuk memperjuangkan haknya kembali. Dan mari kita selebrasikan hari ini bahwa jadi di sini kemarin memang kita mengerti banget ya betapa teman-teman yang sekarang sama-sama menghadapi masalah yang sama seperti Nirina, dan juga banyak sekali yang mengatakan bahwa Mbak Nirina mah beruntung gitu kan, karena Mbak Nirina ini di sini publik figur gitu, jadi benar-benar bisa diperhatikan. Tenang teman-teman, justru anggap ini adalah sebagai titik mulainya di mana pembenahan dari APR BPN ini membuktikan bahwa ini semua bisa terjadi. Jadi Nirina di sini bersedia sekali buat teman-teman semua yang sedang menghadapi masalah yang sama. Kemarin-kemarin ini banyak sekali yang nge-DM ke Nirina, tapi mungkin Nirina juga belum bisa terlalu merespon karena kan belum selesai semua urusannya ya. Walaupun dan akhirnya hari ini datang dan Nirina membuka diri untuk teman-teman semua, kalau memiliki masalah yang sama silakan DM ke Nirina dan Nirina akan ajukan langsung ke pihak-pihak yang langsung menyelesaikannya juga gitu. Istilahnya mereka-mereka yang kompeten di urusan ini gitu. Jadi silakan teman-teman DM Nirina juga sebagai sesama korban mafia tanah. Yuk kita sama-sama gebuk mafia tanah, dan percayalah bisa, walaupun memang prosesnya cukup memakan waktu, energi, pikiran, ya Nirina aja yang adalah seorang entertainer juga merasa banyak kan, ada sering kali waktu Nirina juga ngedrop gitu kan, maksudnya mentally drop gitu kan, atau mungkin juga merasa bahwa kesehariannya terganggu di mana Nirina yang harusnya bekerja tapi ternyata pikiran Nirina terbelah gitu kan untuk memikirkan hal-hal yang kami sedang perjuangkan ini gitu. Tapi nah mulai dari hari ini yang Nirina harapkan juga salah satunya adalah
tidak ada lagi kayak misalnya kayak kali ini Irina menerima sertifikat, tapi besok Irina mengalami atau menghadapi persidangan di mana pihak yang terkait ini menuntut negara bahwa mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka gitu. Semoga di sini ada perubahan harapan Irina ya, adanya perubahan di hukum kita, di mana selama ini adalah persidangan itu tidak bisa menolak perkara. Jadi makanya hal yang Irina sekarang sedang hadapi adalah tiba-tiba ada gugatan, walaupun di sini yang digugat bukan Irina ya, yang digugat itu adalah negara dari BPN-nya, bahkan bank-bank yang terkait. Dan semoga pihak-pihak yang terkait ini menghormati hukum. Ada alasannya kenapa surat ini bisa kembali ke keluarga kami, yang adalah kami adalah ahli waris. Jadi tolong hormati itu dan mudah-mudahan ini perubahan kan lagi banyak banget yang terjadi ya, perubahan baik, pembenahan sedang banyak banget sedang terjadi. Salah satu harapan Irina mungkin dari Mahkamah Agung, pengadilan juga bisa mensortir istilahnya gugatan-gugatan yang diajukan oleh orang-orang yang apalagi dalam hal ini sudah terbukti salah, sudah inkrah, mereka mengajukan gugatan. Semoga itu bisa lebih disortir lagi gitu. Adalah perubahan hukum, harapan Irina banget gitu. Dan Irina bukan di sini istilahnya Irina di sini bukan menyuarakan hanya untuk Irina sendiri, tapi untuk banyak korban lainnya, karena proses ini tuh memakan sekali, energinya luar biasa. Kayak sekarang I'm very happy, tapi kebahagiaan diri itu ada tertahan karena besok harus lagi ke pengadilan. Jadi semoga dari pengadilan, dari Mahkamah Agung, semoga dari Mahkamah Agung juga bisa considerate lah, memikirkan atau apa ya, menimbangkan ya. Karena memang saya kemarin kan pas sertifikat awal yang diterima juga kembali orang yang sudah dipenjara, bersalah secara administrasi semua cacat, kami harus menghadapi dengan yang memakan waktu semestinya gitu kan. Jadi semoga jadi dari sini udah ya selesai ya, jadi kita juga bisa kembali lagi normal gitu menjalani hari-hari kita. Tapi kembali lagi penekanan di sini adalah tolong yang terhormat para hakim, para pejabat di Mahkamah Agung untuk bisa melakukan perubahan hukumnya atau gimana ya kalimat yang lebih tepatnya ya, gimana ya kalimat lebih tepatnya kalau teman-teman menyarankan. Tapi pokoknya intinya adalah bisa menjadi consideration untuk bisa ya pengadilan itu memilah-milih yang jadi perkara yang bisa ditindaklanjutkan atau tidak, supaya tidak mengambil banyak waktu lagi dan Ya Pak, sekarang apresiasi. enggak, pokoknya intinya lebih kepada semoga dari kejadian Irina ini lagi mudah-mudahan juga bisa memberantas oknum notaris. Semoga juga bisa istilahnya, Irina tidak mengatakan semua notaris ya, Irina di sini hanya mengatakan kepada oknum notaris untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang ini, karena hukum sudah sangat jelas, sudah bahkan bisa mempidanakan oknum notaris. Jadi semoga setelah ini tidak ada lagi hal-hal yang terjadi seperti ini. Jadi dan hukum juga tegas sekali kan, kita kayak selama ini belum pernah ada atau mungkin notaris yang bisa dipidanakan, tapi ternyata nyatanya sekarang bisa kan. Jadi
Jadi nanti sertifikat ini bakalan dipakai dalam gugatan di PT UN nggak kak? Sudah. Jadi kemarin ini kan kita menyebutkannya 4, gitu kan. Yang sisanya, yang pertama kan 4, sisanya kemarin kita mengatakan 4 karena 4 itu sudah dipisah dari yang aslinya adalah 2. Jadi total sertifikat yang kami miliki sebenarnya adalah 6. Gitu. Dan sekarang sudah dikembalikan lagi dari yang 4 sudah dipecahkan, sudah dikembalikan lagi ke nama-nama ahli waris yang adalah nama saya dan juga nama kakak saya. Jadi dan sekarang tahap berikutnya adalah harapannya Rina adalah ini untuk para korban ini, kami ini kan korban, kami juga istilahnya kami korban. Jadi kalau misalnya ada yang mau dituntut, ada yang mau digugat, jangan kami korban. Jadi kalau misalnya mau menuntut lagi khusus buat mereka-mereka yang sudah membeli rumah atau surat tanah ini gitu, jangan gugat kami, gugatlah orang yang sudah menipu Anda, adalah diri kita berserta suaminya Edrianto dan juga oknum-oknum notarisnya yang sekarang sudah bebas. Jadi intinya adalah saya juga korban, kamu nemenin saya juga nggak ada gunanya juga, untuklah orang-orang yang bertanggung jawab. Dan harapan terbesar satu lagi Rina adalah untuk pihak-pihak bank tidak melepaskan tanggung jawab yang harus mereka lakukan gitu. Mereka kan sudah mendapatkan dana yang dicairkan dari bank. Nah, karena kan tadinya sertifikat yang pertama 4 itu sudah diagunkan ke bank. Nah, sudah diagunkan ke bank itu, semoga dari pihak-pihaknya itu setelah kejadian walaupun surat sertifikat sudah dikembalikan ke kami untuk tetap melanjutkan proses hukum yang adalah mereka-mereka yang sudah menerima dana dari bank itu sendiri. Siapa mereka? Ya, diri kita, suaminya Edrianto, bukan saya, gitu. Saya dan keluarga-keluarga saya ini, ahli waris ini adalah korban. Jadi itu saja. Semoga semua yang pihak terkait di sini menghargai hukum, menghormati hukum yang berjalan. Jadi keluarlah orang-orang yang bertanggung jawab. Kami sekali lagi adalah korban. Gitu. Tapi buat teman-teman lainnya yang juga mengalami hal yang sama serupa dengan kami, DM lah Nirina insya Allah akan forwardkan ke orang-orang yang bisa juga membantu. Itu saja. Terima kasih semuanya. Oke. Yang nggak usah disebut Saya makan waktu ini kan 6 tahun ini kan sudah lebih sedikit ya. Apa yang mendasari Mbak Nirina sampai sekarang ini tetap berjuang mengambil Oke. Apa yang Nirina perjuangkan di sini adalah hak kami. Dan kenapa Nirina sampai detik ini masih bersikeras untuk terus memperjuangkan? Karena kami tahu kami tidak bersalah. Dan di sini kami korban. Jadi kenapa Nirina berusaha terus? Kenapa Nirina tidak berhenti untuk menyuarakan ini? Karena Nirina tidak sendiri. Banyak sekali teman-teman lainnya yang bukan hanya di Jakarta, Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat. Bukan hanya itu, tapi teman-teman di daerah lain yang mengalami hal yang sama juga banyak sekali. Setiap hari Nirina bisa mendapatkan DM itu sampai ratusan. Jadi sekali lagi jangan takut teman-teman, suarakanlah, karena jadikan hari ini adalah pembuktian bahwa ATR BPN sangat tegas untuk menyelesaikan permasalahan.